Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jibal Najib, saya peserta Latsar CPNS 2021 dari Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian ASN dan manajemen ASN. ASN adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN dilihat dari jenisnya itu terbagi menjadi dua. Pertama, pegawai negeri sipil atau PNS. Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PJK. Kedudukan ASN. Pegawai ASN sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Fungsi ASN ada tiga. Yang pertama, menjadi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perangkat dan pemersatu bangsa. Tugas ASN. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak PNS dan P3K menurut Undang-Undang ASN. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk P3K berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sementara untuk hak perlindungan PNS dan P3K yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Kewajiban pegawai ASN yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, UUD RI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengungkapkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Fungsi kode etik dan kode perilaku bagi ASN. Pertama, sebagai pedoman, panduan, birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, juga organisasinya. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kesehatan. Prinsip sistem merit, yang pertama keadilan dan kewajaran, yang kedua objektif, yang ketiga berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit, yang pertama penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua penilaian kinerja, yang ketiga pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan.